Ganjar Pranowo, kemudian ada juga mengemuka tokoh-tokoh yang lain ya. Tetapi karena ruang itu belum membuka untuk ruang pembahasan itu, maka ya sebenarnya itu tidak berkembang luas. Tetapi karena kami sedang melakukan konsolidasi ini adalah dalam rangka membangun soliditas, dalam rangka untuk transisi pergantian kepemimpinan yang sesungguhnya bahwa udah stop diksi atau narasi-narasi yang coba meng-underestimate Mas Ganjar. Biar apa? Konsolidasi di internal partai itu benar-benar terjadi. Saya lihatnya sampai sekarang meyakinkan bahwa PDIP pada ujungnya tetap Mas Ganjar. Nggak mungkin tidak. Karena kenapa? Ada dua faktor. Pertama, soal elektabilitas dan dampak elektoralnya. Nggak mungkin PDIP mengambil keputusan yang sangat salah ya. Sebenarnya ini adalah momentum di mana KIB sendiri sedang melakukan time buying strategy sambil menanti keputusan internal dari Ketua Umum PDIP dalam menentukan apakah jadi mengusung Pak Ganjar ataukah tidak. Jika memang mengusung Pak Ganjar, besar kemungkinan KIB akan tetap bersatu. Tetapi kalau misal ternyata tidak, maka besar kemungkinan juga dia akan jadi layu sebelum berkembang, akan terfragmentasi. Nah, oleh karena itu, per hari ini, memang narasi yang diajukan oleh KIB lebih cenderung menggunakan narasi yang sifatnya pengusungan kader-kader internal partai dari partai-partai yang ada di dalam KIB. Ya, jadi sampai keputusan itu dikeluarkan, saya kira peluangnya masih ada. Nah, peluang Mas Ganjar itu dengan sanksi ini, dengan pernyataan bahwa Ganjar tetap di PDIP, itu kan membuat Ganjar kemungkinan besar itu berarti sudah punya dua modal untuk nyalon. Pertama, modal sebagai modal elektabilitas. KIB bakal bergabung ke PDIP, pertanda Ganjar Capres. Bila benar kabar yang beredar ada pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Golkar Erlangga Hartarto di rumah pribadi Ketua Umum DPP PDIP Megawati pada Minggu pagi, maka itu sinyal ada pengerucutan nama capres di antara dua kubu, yakni PDIP dengan KIB. Memang sebelumnya ada safari politik Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani telah menjadwalkan pertemuan dengan kedua ketua umum parpol, Gerindra dan Golkar. Tetapi yang terlaksana hanya dengan Gerindra. Golkar kendalanya hanya teknis. Supaya pertemuan Golkar dan PDIP benar-benar terlaksana, mungkin Erlangga berinisiatif bertemu langsung dengan Mega di rumah pribadinya. Lagi-lagi bila kabar beredar ini benar adanya. Menurut kabar yang beredar dan telah tersebar, pertemuan parpol kuning dan merah dihadiri sejumlah pengurus parpol dari KIB dan PDIP yang ikut hadir dalam pertemuan di rumah Mega, yakni Sekjen Golkar Lodewijk F. Paulus, Sekjen PAN Edi Suparno, Puan Maharani, Hasto Kristianto, dan Bambang Wuryanto. Dari keterangan yang disampaikan oleh Hasto, pertemuan itu membahas kesepakatan bergabungnya KIB ke kubu PDIP. Info dari kabar beredar, Mega mengusulkan capresnya adalah Ganjar. KIB menyatakan setuju. Memang, dalam pembentukan KIB, ketiga partai yang bergabung itu belum menyebut nama capres di Pilpres 2024. Menurut kabar yang beredar itu, bukan PDIP yang bergabung ke KIB, melainkan KIB yang akan bergabung ke PDIP. Jadi, apakah Mega mengusulkan Ganjar sebagai capres 2024? Untuk pertanyaan ini masih terlalu dini menyimpulkannya, sebab dalam politik segala sesuatunya serba mungkin, berubah, dan yang jelas kawan dan lawan tidak ada, yang ada hanyalah kepentingan. Maka mari kita tunggu apakah KIB bergabung ke PDIP. Kalau bergabung, kemungkinan sinyal Gubernur Jawa Tengah sebagai pengganti Jokowi dimungkinkan akan terjadi.